Soleh, tentang awal sejarahnya penolakan pendirian gereja di Cilegon, menurut Gus Soleh bagaimana? Ya, bicara mengenai Cilegon ini kita harus runtut dari belakang untuk mengetahui historis. Tetapi apa yang gue sampaikan di sini harus kita evaluasi untuk cari solusinya. Karena bicara Cilegon ini ada dendam sejarah yang sepertinya memang dipelihara. Pada tahun 1888 ada sejarah besar yang dikenal dengan Geger Cilegon, di mana 3 tahun sebelum itu terjadi gunung meletus di Krakatau. Keadaan masyarakat, khususnya masyarakat petani, dalam kondisi paceklik pasca gempa meletusnya Krakatau dan juga banyaknya penyakit. Akan tetapi pemerintahan saat itu, pemerintah kolonial Belanda, tetap memberlakukan pajak tinggi kepada petani sehingga petani mengeluh. Keluhan-keluhan ini disampaikan kepada kiai-kiai, dan kebetulan petani-petani ini adalah jamaahnya para kiai. Nah, setelah melalui musyawarah permintaan keringanan daripada pajak ini, tetap deadlock, tidak diperhatikan oleh pemerintahan Belanda. Mau tidak mau, petani Cilegon bersama ulama-ulama ini melakukan tindakan perlawanan. Nah, itu dalam sejarah disebut dengan Geger Cilegon 1888. Pada waktu itu, para petani beserta ulama-ulama ini menyerang kota Cilegon, yang mana pemerintahan saat itu adalah pemerintahan Belanda. Dan tahanan-tahanan orang-orang pribumi ini dibebaskan, dan pemimpin yang ada di Cilegon itu dibunuh. Dan bisa dikatakan Cilegon lumpuh total di pemerintahan Belanda saat itu. Hari keduanya mau menyerang ke Serang. Akan tetapi bantuan dari VOC di Batavia keburu datang. Dipukullah mundur petani sama ulama ini. Dan dalam beberapa pekan Cilegon dikuasai kembali. Setelah Cilegon dikuasai kembali, ya, pemerintah kolonial Belanda ini benar-benar merasa marah dan dendam kepada kiai-kiai, ulama-ulama, guru ngaji yang ada di Cilegon, sehingga mereka bertahun-tahun, bukan berhari-hari loh ya, bertahun-tahun mengadakan sweeping kepada guru ngaji, ulama, bahkan Pak Haji, bukan hanya di Cilegon saja, tapi sampai ke pelosok-pelosok dan sekitarnya. Ya, dan sekitarnya. Dan kiai-kiai ini banyak dikejar sampai bahkan ke Sumur. Sumur itu sudah masuk pojokan dari Pandeglang. Memang satu pantai masih ada dengan Cilegon lewat hutan. Nah, dari peristiwa tersebut yang terlibat langsung di dalam pemberontakan Geger Cilegon itu 12 tokoh termasuk ulama digantung. Dan sampai saat ini kampung itu disebut Gantungan. Dan tokoh-tokoh kedua itu dijagal. Saat ini masih tetap dilegendakan ada kampung namanya Jagalan. Bukan jagal pemimpin, bukan terbu, tapi jagal manusia. Manusia dijagal. Ya. Terus ratusan di antara mereka itu di penjara, dan hampir ribuan di antara tokoh-tokoh ini diasingkan di pulau-pulau kecil. Makanya nggak kaget di Cilegon ini banyak juga turunan dari luar pulau kawin sayut silang. Karena itu tadi berkat daripada yang sebab karena diasingkan tadi oleh Belanda. Nah, sejarah kelam inilah yang terus dipelihara, diceritakan kepada anak cucu,
tanpa diberikan pencerahan bahwa kita sudah 70 tahun merdeka, 77 tahun merdeka. Dan pemeliharaan ini terlihat di saat tahun 1975, di mana pemerintahan Orde Baru mengembangkan industri di Indonesia, khususnya di wilayah Jabodetabek ya, karena sudah tidak ada tempat yang memenuhi syarat. Dipakailah Cilegon. Cilegon saat itu Kotem masih berada di dalam wilayah Kabupaten Serang. Nah, perjanjian di Serang silakan bikin tempat ibadah non Muslim, tetapi untuk wilayah Cilegon itu perjanjian antara pemerintah saat itu dan pemerintah pusat dan masyarakat tokoh-tokoh yang ada di Cilegon ini silakan dibuat industri, tetapi meskipun pendatang-pendatang ini ada, baik itu Cina atau non Cina, yang mana dia berada di Cilegon dengan agama berbeda, diizinkan tempat tinggal dan sebagainya. Yang tidak diizinkan adalah pembuatan gereja. Bolehnya gereja hanya di Serang. Nah, inilah perjanjian yang sampai detik ini dipegang. Dan setiap mau pemilu senantiasa dipelihara untuk memelihara konstituantenya. Nah, inilah mungkin sedikit kisah yang harus sama-sama bisa kita pahami dan kita cari solusinya. Kunci utamanya bagaimana? Utamanya tokoh-tokoh yang ada di Cilegon dan Banten khususnya yang bisa memberikan pencerahan dan pencerdasan kepada regenerasi kita bahwa Indonesia ini sudah merdeka 77 tahun. Satu. Kedua, bahwa negeri kita bukan negara agama, tapi negara Pancasila. Dan yang ketiga, bahwa negara kita negara Bhinneka Tunggal Ika. Siapapun bisa berada dimanapun selama memenuhi syarat, dan siapapun bisa mendirikan tempat ibadah dimanapun selama memenuhi syarat. Ini yang harus dipahamkan oleh tokoh-tokoh yang ada di Cilegon kepada masyarakatnya, sehingga bisa terbangun nilai-nilai toleransi dan keberagaman ya di Cilegon. Kasihan tahun 2009 saja orang Kristen itu ada 6.700, orang Katolik ada 1.800, belum agama lain. Lah masa mereka nggak bisa dan nggak boleh ibadah? Ini yang harus sama-sama kita pikirkan ya. Kecuali kan di Cilegon hanya ada 1-2 orang yang beragama Kristen, mungkin nggak gitu masalah. Tapi 6.700 itu terhitung 2019, 2022 ya, di catatan Kementerian Agama itu hampir 10.000 orang Kristen. Masa mereka tidak bisa beribadah? Inilah, ayo, khususnya kepada masyarakat Cilegon khususnya, dan juga kepada semua umat Islam, mari jadilah kita umat Islam yang rahmatan lil alamin, kan begitu ya? Harus ada penegasan fasilitator dari pemerintah pusat. Nah, fasilitator dari pemerintah pusat sudah dilakukan oleh Menteri Agama, tetapi justru disomasi oleh tokoh Cilegon. Aneh kan? Disomasi ya, Artinya pemerintah pusat sudah melakukan. Tapi alasan somasinya apa? Nah itu dia. Jadi kuncinya bagaimana ya? Kalau belum ada penyadaran, toh seandainya pemerintah pusat memaksakan ada gereja di Cilegon, tetapi kalau mainstream cara pikir, cara pandang masyarakat Cilegon tidak dipahamkan tentang nilai Pancasila dan kebinekaan, kasihan juga warga Kristen yang ibadah yang punya gereja di sana dalam ancaman. Jadi solusi utama bagaimana apa yang digencarkan oleh pemerintah saat ini dengan moderasi beragama ini ada pada ulama-ulama Cilegon, sehingga bisa menerima seperti apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, mereka yang bukan saudaramu dalam iman tapi saudaramu dalam kemanusiaan. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Demikian mungkin yang dapat gue sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.